Pemirsa, polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidana di balik kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daro Pangayunan. Sementara pihak keluarga berharap penyelidikan terkait kasus ini tetap dilanjutkan. Kita akan membahasnya bersama Kabaris Krim Polri periode 2008-2009, Pak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Kemudian ada juga psikolog forensik Pak Reza Indragiri dan Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Kemudian ada juga kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nur Hadianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Pak Susno, Pak Reza, waalaikumsalam, Pak Luki. Baik, nampaknya Pak Anam masih sementara proses bergabung bersama kita. Nah, sudah bergabung juga. Pak Anam, selamat malam. Selamat malam. Baik, kalau begitu saya langsung mau ke Pak Anam. Pak Anam, saya mau langsung saja. Jadi sebetulnya sudah tuntaskah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kematian ADP? Atau masih ada penyelidikan lebih lanjut? Iya, kalau per press conference kemarin Pak Direktur menggunakan kata-katanya adalah belum ditemukan. Oke. Jadi tidak ditemukan, dari belum ditemukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perkembangan terakhir sekarang ya pihak keluarga juga sudah bicara di publik, ya kita hormati itu. Tapi kalau secara proses sebenarnya banyak hal yang dalam konteks prosedur ya sudah dilakukan cukup terbuka begitu. Misalnya soal luka memar itu sejak awal ya, ketika di awal sekali itu pihak kedokteran RSCM, kedokteran forensik juga menjelaskan ada posisi memar gitu, itu dijelaskan. Terkait HP juga dijelaskan jauh-jauh hari. Bahkan kami dapat informasi soal memar dan soal HP ini dari pihak keluarga. Jadi ada HP yang ditanyakan kepada pihak keluarga, diproses, dicek sedemikian rupa, ya kan? Ternyata itu memang HP yang bukan dipakai dalam keseharian almarhum. Nah itu sejak awal komunikasi dan interaksi itu ada, gitu. Dan itu dari segi proses ya, sampai terakhir itu yang melibatkan tidak hanya Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Deplu, bahkan juga ada pihak keluarga. Itu. Baik, Pak Anam, saya ingin mempertegas lagi tadi di awal Anda mengatakan bahwa jadi diksinya itu bukan tidak ditemukan unsur pidana, tapi belum ditemukan unsur pidana. Artinya masih tidak menutup kemungkinan begitu akan ada. Pak Anam. Ini kan proses penyelidikan ya. Sepanjang kalau nggak ada alat bukti yang baru atau bukti yang baru, kesaksian yang lain dan sebagainya, ya memang ya nggak bisa dilanjutkan gitu. Atau kita cek bersama-sama lah statement yang bisa kita cek di live streaming ya. Tapi kalau dari segi proses yang dilakukan, memang kalau diharapkan misalnya begini, apakah ada orang lain yang masuk ke kamar tersebut? Sepertinya tidak ada. Kami sendiri memastikan plafon, kunci, pintu dan sebagainya. Apakah ada ancaman? Kalau lihat dari CCTV, ya mulai dari CCTV yang ada di Grand Indonesia, CCTV yang ada di jalan ya, yang menuju ke Kemenlu, dan di Kemenlu sampai CCTV yang ada di menuju ke kos-kosan, dan di kos-kosan itu tidak ada nuansa ancaman misalnya begitu. Kalau diasumsikan ada orang lain yang bisa masuk dan sebagainya. Nah itu terekam dalam bentuk CCTV. Oleh karenanya begini, ada perkembangan pembuktian yang memang susah dibantah. Apa itu? Ya berupa video. Rekam jejak digital berupa video ini kan memang memiliki satu akurasi yang tinggi. Dan kemarin juga dijelaskan bagaimana perlakuan dari rekan-rekan ahli cyber, ahli digital soal-soal begini, menggunakan alat apa, apakah ada videonya, ada sisipan ataukah enggak, metode kerjanya frame per frame itu ada bergantian ataukah enggak, itu juga dijelaskan. Sebagai satu bentuk prosedur, itu semua sudah dilakukan dengan maksimal. Termasuk juga APSI4. Ya, APSI4 menjelaskannya juga lumayan detail, walaupun beberapa istilah-istilah saya juga nggak paham, tapi mereka dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai bahan yang mereka gunakan, ya mereka jelaskan itu minimal meyakinkan kami yang di Kompolnas bagaimana mereka bekerja sesuai dengan prosedur dan pertanggungjawaban profesinya, misalnya begitu. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Reza. Bang Reza, dari kacamata Anda,
sudah tuntaskah penyelidikan ini atau masih banyak kemudian pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti? Pada sejumlah kesempatan memang saya menyampaikan saran kepada teman-teman di Polda Metro Jaya. Sekiranya almarhum ini meninggal dunia memang bukan akibat perbuatan orang lain, maka informasi atau pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat luas cukup redaksionalnya seperti itu. Bahwa almarhum meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Titik. Ada pertanyaan, ini jenis peristiwanya bukan pidana apa? Apakah alami, apakah kecelakaan, ataukah maaf bunuh diri? Menurut saya tidak usah serinci itu, informasi yang detail, informasi yang spesifik tentang sebab musabab meninggalnya almarhum disampaikan ke keluarga. Itu saran saya. Namun pada sisi lain, saya memiliki beberapa catatan terkait dengan konferensi pers yang sudah dilakukan di Polda Metro Jaya. Pertama, karena saya orang psikologi forensik, maka saya mempertanyakan mengapa Dirkrimum menggunakan kata korban. Kalau korban dalam khazanah psikologi forensik akan berseberangan posisinya dengan pelaku. Itu artinya ketika seseorang disebut meninggal bukan akibat peristiwa pidana, namun pada saat yang sama disebut sebagai seorang korban, ini ada bingkai narasi atau bingkai pemetaan pihak yang menurut saya tidak begitu pas. Dengan kata korban justru berpeluang memunculkan adanya semacam sikap ambivalensi, apakah ini sungguh-sungguh pidana atau bukan pidana. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, anggaplah bahwa saya teryakinkan tidak ada peristiwa pidana yang mendahului meninggalnya almarhum. Karena bukan peristiwa pidana, maka sah sudah meninggalnya almarhum menjadi isu yang sifatnya privat. Betapapun sudah mendapat perhatian dari halayak luas, namun sekali lagi karena tidak ada pidana, maka ini adalah isu privat. Asumsi bahwa ini merupakan isu privat, maka izinkan saya untuk bertanya. Sesantun apakah kalau kemudian potret kepribadian almarhum diumbar sedemikian rupa? Kalau maaf, almarhum adalah korban pidana, maka kita semua punya keleluasaan untuk memberikan pandangan. Karena pidana berarti isu publik. Tapi kalau isunya privat, sekali lagi saya bertanya, apakah patut kalau kemudian kepribadian almarhum dibuka sedemikian rupa? Demikian pula, ada barang-barang pribadi milik almarhum yang jelas-jelas bukan merupakan bukti pidana. Karena itu pula saya bertanya, apa urgensinya dan apa justifikasinya? Barang-barang pribadi itu justru diperlihatkan kepada media dan bisa disaksikan oleh masyarakat semuka bumi. Saya tidak melihat ada urgensi, bahkan saya tidak melihat ada relevansi bagi otoritas penegakan hukum untuk memperlihatkan barang-barang yang pribadi tersebut. Oke, baik. Ada banyak pertanyaan begitu ya dari Bang Reza. Saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, kalau menurut Anda sebagai mantan Kabar Eskrim begitu ya, dari pengumuman yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya kemarin, bagaimana tanggapan Anda? Ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi dari Bang Reza mengenai penggunaan diksi korban dan sebagainya. Seperti apa menurut Anda? Baik, saya mengamati dari keahlian saya ya sebagai seorang penyidik ya, penyidik dan penyelidik. Jadi apa yang disampaikan oleh Kompolnas Pak Hairul Anam, karena beliau menyaksikan langsung yaitu TKP, kemudian titik-titik lain, kemudian langsung berkonsultasi dengan keluarga dan sebagainya, termasuk mengikuti presentasi untuk mengaudit sejauh mana jalannya penyelidikan dan penyidikan, apakah sesuai dengan prosedur hukum apa tidak. Dia katakan sudah sesuai, dan saya berpendapat sudah dari segi hukum dan dari segi ilmiah ini sudah on the track gitu. Dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Pak Hairul Anam, ini masalah penyelidikan. Masalah penyelidikan itu tidak ada ditutup, tidak ada endingnya. Kalau ada pihak yang betul-betul menerima dan punya informasi atau punya data, fakta, ya sampaikan kepada penyelidik atau penyidik Polda Metro. Tapi jangan berdasarkan katanya, kami perkirakan bahwa pembunuhnya punya keahlian, karena di sini kita tidak berbicara mengenai kami perkirakan, tidak berbicara kami duga, tidak berbicara menurut saya, tapi fakta hukumnya apa, kemudian alat bukti yang lain apa, kajian ilmiahnya bagaimana. Dan saya apa yang dikatakan Pak
Reza, karena saya berkali-kali dengan beliau berdiskusi di luar forum yang langsung ditayangkan. Benar sekali. Jadi tidak berhak kita untuk mengetahui masalah kerahasiaan atau sesuatu kepribadian yang bersifat privasi, baik privasi keluarga maupun privasi daripada almarhum. Janganlah kita menculik-culik. Jadi sudah demikian santun Polri menyampaikan apa kesimpulannya. Ya kalau sudah dikatakan tidak ada keterlibatan pihak ketiga, tidak ada dan sebagainya, berarti simpulkanlah sendiri apa itu. Nah sekarang mengenai motifnya apa gitu. Nah motifnya Polri sudah tahu gitu. Pak Hairul Anam sudah tahu, sudah disampaikan, dipresentasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan saya yakin ini juga keluarga sudah disampaikan. Janganlah kita ingin apa sih pribadi daripada almarhum gitu. Kita kulik lagi gitu. Sudah. Kita harus membayangkan seandainya peristiwa ini terjadi pada diri kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita. Apakah akan kita umbar? Nah, misalnya dengan mengadu domba, misalnya dengan ini keluarganya menyatakan begini. Ya keluarganya kan tidak mungkin, walaupun sudah diberitahu oleh Polri akan menyampaikan begini-begini menurut Polri lah. Ya keluarganya kan tentunya akan menyampaikan berita yang santun dan sebagainya. Dan Polri membuka peluang apa yang dikatakan pihak keluarga, apa yang dikatakan oleh netizen, kalau memang ada alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara ilmiah, ya sampaikan. Karena penyelidikan itu tidak pernah ditutup. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke kriminolog Pak Luki. Pak Luki, dari kacamata Anda sendiri, masih adakah pertanyaan besar yang mungkin belum terjawab dari apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya kemarin? Saya pikir tadi saya bersepakat juga terhadap pandangan dari Bang Reza ini berkaitan saat kemudian ada diksi pelaku, maka atau kemudian ada diksi korban yang digunakan, maka tentu opposite-nya adalah ada diksi pelaku. Dalam hal ini yang harus kemudian menjadi pertanyaan besar adalah kenapa kemudian diksi itu digunakan. Padahal tentu dalam konteks ini, dalam konteks kriminologi pula ada dua aspek lainnya. Apakah kemudian perbuatannya, yang kemudian menjadi sorotan adalah reaksi masyarakat daripada aktivitas tersebut. Yang kedua, tentu saya tertarik dengan pandangan salah satu tokoh yang berkonteks bahwa ada istilah dramatization of evil di sini. Tapi dalam konteks ini justru kita berposisi di kontrak yang berkaitan dengan hal tersebut yang kita kenal sebagai dramatization of angel misalnya. Karena tentu citra diri dari persona almarhum ini sudah tercapture dengan cukup baik. Kemarin juga tidak aktif menyampaikan. Saat kemudian ada satu celah yang dilakukan almarhum berkaitan dengan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Atau kemudian tidak ada unsur pidana saat kemudian almarhum kemudian mengembuskan nafasnya, maka sebenarnya kita sudah terjebak pada pemahaman atau kemudian pada labeling bahwa hal seperti ini sepertinya tidak layak atau kemudian tidak cocok itu dengan profiling yang seharusnya disampaikan oleh pihak dan teman-teman aktivis kemarin. Yang ketiga tentu yang bisa kita kategorisasi adalah scene yang kemudian seharusnya menjadi endgame. Dalam beberapa kesempatan kita juga berdiskusi dengan Pak Hairul dan Pak Susno gitu, endgame kemudian menjadi next episode lagi. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bukan bagaimana almarhum kemudian menghilangkan atau kemudian menghembuskan nafas terakhirnya, tapi mengapa? Nah, mengapa inilah tadi menyambung dari pernyataan Pak Susno bisa jadi juga, maka pertanyaannya kita bisa klasterisasi atas dasar tiga aspek: burnout stress yang dialami dalam konteks pekerjaan, inner circle yang memang seringkali melanda para lingkungan tersebut, atau kemudian inklusivitas atau bahkan positivitas yang melanda kelompok tersebut, atau bahkan jika memang ada indikasi yang lain, misalnya mohon maaf apakah memang dalam konteks kekeluargaan atau memang sesuatu yang berkaitan dengan sangat personal dengan pihak keluarga atau kemudian dengan pihak istri. Maka inilah yang kemudian seharusnya menjadi suatu pertanyaan besar yang kemudian ruang tafsir ini tidak lagi berada di ranah kepolisian dalam hal ini Polda Metro, tapi kemudian di ranah masyarakat melalui diskusi-diskusi pro dan kontra yang berada di media sosial. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Nampaknya Pak Reza dan Pak Anam akan meninggalkan dialog kita karena ada urusan lain. Namun saya ingin meminta komentar Anda terakhir sebelum Anda meninggalkan dialog kita ke Pak Anam terlebih dahulu. Jadi Pak Anam, saya ingin memastikan lagi, penyelidikan ini masih tetap berlanjutkah atau seperti apa? Iya, penyelidikan itu seperti katanya Pak Susno memang selalu terbuka ya. Tapi kalau dari konteks kasus ini, ya diperlakukan bagaimana berbagai ahli dilibatkan, penelusurannya juga menurut saya itu
terbuka ya, transparan sejak awal, dikomunikasikan juga dengan keluarga, ya apa saja dan sebagainya. Saya kira sebagai satu prosedur dilakukan dengan sangat baik. Nah, saya tertarik dengan Mas Reza. Dalam konteks hak asasi manusia juga ada istilahnya inhuman degrading treatment. Ayo kita tinggalkan itu. Ya, ruang publik kita harus sehat gitu. Ya, kritik boleh, pengawasan boleh, tapi tolong benar-benar dijaga kehormatan masing-masing orang, dijaga. Bahkan kalau dalam konteks hak asasi manusia, inhuman degrading treatment itu termasuk bukan hanya kepada yang hidup, tapi juga kepada yang sudah meninggal. Lah ini banyak foto-foto yang berseliweran yang menurut saya itu memang mencederai nilai-nilai tersebut. Ya, nah itu ayo kita tinggalkan ya, sehingga ruang publik kita menjadi ruang publik yang sehat, kritik dan sebagainya bisa tetap tajam tanpa nilai-nilai mendasar itu dirusak oleh kita sendiri, karena kita tidak menghargai dan menghormati human dignity. Oke, baik. Sekarang saya Pak Reza. Pak Reza, terakhir dari beberapa catatan Anda tadi, termasuk juga jika ini hal tadi Anda mengatakan jika ini terlalu privasi, kenapa kemudian ada beberapa keterangan-keterangan yang menyentuh ranah privasi? Artinya Anda mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian atau ada etika yang dilanggar pada saat pengumuman hasil penyelidikan ini, atau memang diksi seperti korban ini yang disampaikan masih ada pertanyaan yang memang masih perlu dijawab oleh pihak penyelidik, Pak Reza? Terkait dengan penggunaan diksi korban, ya saya bayangkan karena di Polda Metro Jaya memang terbiasa menangani pidana dan kosakata yang digunakan adalah korban dan pelaku. Dicetak itu pula barangkali yang masih terpakai saat konferensi pers tadi. Yang justru lebih saya kesalkan adalah bagaimana di pers konferensi itu justru dari meja yang sangat baik itu justru kepribadian almarhum dibuka habis-habisan, barang-barang bukti yang bukan pidana pun akhirnya juga diperlihatkan kepada masyarakat, memunculkan kasakusuk baru. Yang ketiga, terkait dengan respon atau sikap dari keluarga. Kalau keluarga tidak begitu bahagia dengan hasil kerja otoritas penegakan hukum sejauh ini, belajar dari best practices yang ada di sekian banyak negara, sesungguhnya bisa dilakukan cross-examination oleh pihak keluarga. Jadi keluarga misalnya melakukan otopsi sendiri, baik otopsi kedokteran maupun otopsi forensik, otopsi psikologis terhadap almarhum. Seberapa jauh peluangnya, menurut saya masih tanda tanya. Barangkali dari peristiwa ini pula, tersedia bahan diskusi ekstra terkait dengan pembahasan RUU KUHAP di DPR sana, tentang bagaimana examination dan cross-examination adalah akses yang diberikan kepada kedua belah pihak. Tidak hanya ada di tangan otoritas penegakan hukum saja. Oke, baik. Saya ingin pertegas lagi, Pak Reza. Jadi artinya diksi-diksi yang menurut Anda janggal ini hanya karena kebiasaan atau mungkin typo mungkin, atau bagaimana menurut Anda? Tegasnya, Bang Reza. Saya masih berpikir positif bahwa penggunaan kata korban tadi oleh Dirkrimum itu lebih karena beliau sudah terbiasa memotret atau menganalisis situasi dalam konteks pidana, pelaku, korban. Nah itu pula yang terbawa dalam situasi pers conference tadi, kendati beliau sedang mengumumkan sesuatu yang bukan pidana. Tapi mudah-mudahan tidak akan ada lagi dibukanya hasil profiling terhadap seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana. Kalau almarhum atau orang yang masih hidup dibuka profilnya dan bersangkut paut dengan pidana, ya silakan, karena itu menjadi kepentingan publik juga untuk tahu. Tapi ketika suatu peristiwa, orang-orang baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia tidak bersangkut paut dengan pidana, kita harus sepakat serta-merta itu menjadi isu privat yang tidak boleh dibuka kepada siapapun, kecuali kepada pihak yang sungguh-sungguh berkepentingan, misalnya kepada keluarga. Baik. Pak Reza, nampaknya ada acara setelah ini begitu ya. Terima kasih banyak Pak Reza sudah memberikan pandangannya kepada kami. Kemudian dialognya kita masih akan lanjutkan dengan Pak Susno Duaji, Pak Luki. Pak Anam akan melanjutkan juga kah aktivitasnya? Iya, saya mohon undur diri. Oke, baik, silakan. Terima kasih Pak Anam, Pak Reza. Kita masih akan melanjutkan pembahasan. Kita masih ada Pak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan Pak Luki, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Sama ke Pak Susno. Pak Susno, tentu Anda memiliki pengalaman banyak begitu ya berkaitan dengan
gimana jelang konferensi pers mengumumkan sebuah hasil penyelidikan. Tadi ada banyak pertanyaan dari Pak Reza. Memungkinkah hal itu terjadi? Misalnya kesalahan penulisan atau memang diksi yang digunakan itu perlu dipertanyakan? Itu hanya diksi saja ya. Karena setiap kata akan mencari lawan katanya. Kalau korban, lawan katanya pelaku ya. Nah ini sebagaimana Pak Riza katakan, itulah kebiasaan daripada Polri yang selalu menyidik tindak pidana. Tapi sudah dikunci dari awal bahwa ini sampai dengan saat ini belum ditemukan tindak pidana. Satu, yang kedua dia katakan peristiwa ini tidak ada pihak ketiga atau apa-apa yang terlibat. Nah kemudian dijelaskan lagi dengan mengapa dia meninggal sesuai dengan hasil daripada laboratorium forensik terkait dengan otopsi, yaitu menyangkut pernapasan. Kalau menyangkut pernapasan, menyangkut oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa terhambat? Kan sudah dijelaskan lagi. Jadi artinya, dan kemudian juga secara hukum bahwa penyelidikan itu tidak ada penghentian. Nah kalau apakah masih bisa diteruskan? Ya siapapun yang mempunyai informasi, yang mempunyai fakta hukum, yang mempunyai alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, itu silakan dimasukkan. Tak pernah berhenti penyelidikan itu. Oke, baik Pak Susno. Bagaimana dengan tadi Pak Reza juga bilang, Anda juga mengatakan jika ini berkaitan dengan hal yang sifatnya privat, mengapa kemudian banyak clue yang diberikan oleh penyelidik terkait dengan hal-hal yang bersifatnya privat juga? Katakanlah terungkap ada, mohon maaf, kontrasepsi yang diumumkan pada kemarin. Kenapa kemudian merujuk ke situ? Apakah ada kesalahan prosedur dalam pengumuman ini atau bagaimana menurut Anda, Pak Susno? Ya, itu kan alat bukti yang disampaikan oleh penyelidik terhadap apa yang ditemukan di dalam peristiwa ini. Nah, mungkin itu kan belum sampai ke terlalu hal-hal yang akan membuka kerahasiaan dari privat itu menurut daripada penyelidik ya, sehingga publik kan selalu bertanya-tanya apa isi daripada sampah yang dibuang dan sebagainya. Tetapi menyangkut kepribadian, menyangkut perilaku daripada almarhum kan tidak dibuka oleh penyelidik. Hanya penyelidik mengatakan bahwa ada laptop, ada email, ada ada HP, dan HP itu yang digunakan, pembicaraan terakhir dan sebagainya. Itu isi pembicaraannya pun, isi WA pun tidak disampaikan kepada publik, gitu kan? Oke, Pak Susno, saya mungkin sebagai orang awam juga begitu ya, mungkin bisa Pak Susno jelaskan seperti apa sih pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelidik ketika misalnya akan mengumumkan sebuah hasil penyelidikan yang misalnya menyangkut tentang privasi entah itu pelaku atau korban. Hal-hal apa yang perlu biasanya diperhatikan? Misalnya ada pertimbangan moral, kalau misalnya mohon maaf ini bunuh diri, itu tidak bisa diungkapkan langsung dengan diksi bunuh diri, atau seperti apa yang biasanya diperhatikan Pak Susno jika ada pengumuman seperti itu? Ya, yang menyangkut hak asasi manusia, ya, baik hak asasi manusia secara privat maupun keluarga itu tidak boleh diumumkan, gitu, karena hak daripada keluarga itu, gitu, karena kemudian namun disampaikan kepada keluarga terdekat atau yang sangat berkepentingan, gitu kan. Tetapi ke ranah publik tidak disampaikan, termasuk juga hal-hal misalnya yang tidak perlu boleh dipublikasikan, hal-hal yang menyangkut sesuatu yang bersifat sadis dan sebagainya itu tidak perlu disampaikan ke publik. Itu gambar-gambar, foto-foto dan pernyataan-pernyataan nggak boleh, itu larangan, dimanapun juga itu larangan ya. Termasuk ini juga misalnya publik mengatakan kebebasan untuk mendapatkan informasi yang bagaimana yang boleh bebas. Nah, tetapi bukan berarti apa yang dirahasiakan oleh penyelidik tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada, dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademis, bahwa mengapa penyelidik sampai berkesimpulan seperti itu. Nah, sampai berkesimpulan seperti itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau perlu bisa dilihat asal yang berkepentingan. Contohnya siapa? Dibuka kepada Kompolnas, dibuka juga kepada Komnas HAM,
dibuka juga mungkin kepada keluarga yang memang berkepentingan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarga tidak menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang diinformasikan oleh penyidik? Nah, itu kan ranah hak daripada keluarga untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak penting atau sesuatu yang akan mencederai ke keluarga gitu ya. Data atau akan menimbulkan aib atau apa-apa itu nggak boleh, dan kita nggak boleh ngejar-ngejar itu gitu. Yang sulit ini Pak Susno, kita bagaimana membendung komentar warga di media sosial begitu ya. Ini mengalir cukup deras sekali, ada banyak kemudian asumsi yang bahkan negatif mengarah ke hal-hal yang sifatnya privat. Yang menurut Anda tadi memang ada prosedurnya begitu ya Pak Susno ya. Saya ingin ke Pak Luki. Pak Luki, kalau menurut Anda tadi sebelumnya Pak Anam juga menegaskan bahwa ada diksi belum ditemukan unsur pidana di sana, bukan tidak, artinya kemungkinan masih terbuka. Dan kemudian di sisi lain pihak keluarga juga sangat meyakini bahwa tidak ada bunuh diri. Menurut mereka, ini dari keterangan keluarga begitu ya, masih adakah pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda masih perlu membutuhkan penjelasan yang lebih gamblang lagi menurut Anda, Pak Luki? Ya, baik dalam kasus yang memang akhirnya berindikasi terhadap tidak ada atau kemudian adanya unsur pidana terkait kematian almarhum, tentu maka sebenarnya ini sudah dibuktikan dengan pendekatan yang kemudian dikenal scientific investigation yang kemarin Polda Metro juga sudah menyampaikan. Nah, tapi kemudian publik kenapa kemudian memiliki eskalasi pertanyaan yang kemudian sedemikian berlimpah? Ada 3 fase yang kemudian saya soroti yang berkaitan dengan pengungkapan barang bukti yang beredar di media sosial. Yang pertama, kita disuguhkan dengan diksi-diksi yang beredar bahwa ini adalah adanya pembunuhan, pembungkaman, atau apapun. Maka di fase pertama inilah jagat publik diramaikan dengan istilah-istilah misalnya rock misteri, misalnya gitu, pembunuhan profesional, atau apapun itu. Yang kedua, maka gradasi ini kemudian menjadi berkurang saat barang bukti baru kemudian menjadi muncul. Pendekatan berikutnya adalah yang berkaitan dengan isu-isu seperti asphyxia misalnya, motif tertentu, maaf juga, atau kemudian barang bukti yang berkaitan dengan plastik, terus kemudian ada selotip atau lakban yang sangat cukup populer, tapi ada juga sampah atau CCTV yang pembuktiannya baru di fase ketiga. Maka fase ketiga kita melihat mulai lagi dikembangkan bukti-bukti baru berada di masyarakat, adanya percakapan melalui laptop gitu yang bisa tercapture, terus kemudian Kementerian Luar Negeri di gedungnya, terus kemudian pusat perbelanjaan, maka mulailah narasi publik ini mulai menggradasikan atas dasar 3 aspek. Yang tadinya homicide itu berada tingkatan 90%, mengalami pengurangan menjadi 70%, bahkan berangsur sampai sekarang mungkin lebih kecil lagi persentasinya. Di sisi lain juga pada kutub yang lain, diksi mengenai suicide atau mungkin ada indikasi penghancuran nyawa yang dilakukan oleh pribadi atau kemudian tidak ada unsur pidana yang dilakukan pihak lain, maka ini menimbulkan pertanyaan berikutnya. Dalam konteks yang mohon maaf, mencederai perasaan dari pihak keluarga, apakah memang kategori sebagai salah satu bentuk altruistik di situ, ada pengorbanan, ada pihak-pihak yang ingin ditutupi, atau kemudian ada satu kesalahan yang dia lakukan gitu secara pribadi yang kemudian ini tidak bisa menjadi konsumsi secara publik. Yang kedua adalah ada sesuatu yang kita kenal sebagai egoistik di sana. Jadi pencapaian, apakah suatu pencapaian dia di Kementerian Luar Negeri atau pencapaian dia dalam konteks kehidupan ini sudah berada pada on the top yang dialami gitu, sehingga dia merasa bahwa semua sudah saya lampaui, maka sebaiknya saya mengakhiri hidupnya. Atau kemudian yang ketiga, yang menurut saya dengan berbagai bukti yang beredar sekarang, yang mohon maaf tadi disampaikan ada alat-alat yang berkaitan dengan hal kedewasaan seperti itu, terus kemudian ada rekam jejak digital misalnya, atau kemudian rekam jejak perbelanjaan yang dia lakukan, maka kondisi yang bisa kita simpulkan dalam garis ini adalah korban mengalami suatu kondisi yang kita kenal sebagai anomik di sana. Jadi dia memiliki suatu relasi yang mungkin mengalami suatu bentuk gagalan atau kemudian penolakan dari pihak lain, atau kemudian dia ingin mempertahankan ini tapi dengan cara yang salah. Mempertahankan dalam tanda kutip gitu ya, apakah dengan mengakhiri hidupnya untuk menjaga ini sampai mati, atau kemudian mengakhiri hidupnya karena ingin menutupi sesuatu hal. Nah, kondisi anomik inilah yang mengindikasikan dalam konteks kriminologi kita kenal sebagai salah satu bentuk sikap patriotisme. Jadi dia berupaya untuk menarik diri dari lingkungan terdekatnya, baik dalam konteks ini ada Kementerian Luar Negeri, terus kemudian inner circle di pertemanan sesama diplomat mungkin, atau bahkan dari konteks keluarga yang mohon maaf lagi ironisnya pihak keluarga sudah cukup preparing gitu ya untuk dapat melaksanakan aktivitas pindah keluar negeri tersebut. Tapi akhirnya menjadi pertanyaan besar adalah
yang seharusnya kemudian terbantahkan juga dalam konteks keluarga, yang kemudian pihak keluarga merasa mohon maaf, kemudian ada hal-hal yang keberatan atau kemudian bukti-bukti baru yang dianggap ada yang hilang dalam konteks CCTV, mungkin kemarin juga sempat ramai. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya dalam konteks relasi personal almarhum dengan pihak istri misalnya, apakah memang ada sesuatu yang saat kemudian diketahui publik ini bisa mencederai masing-masing pihak? Mungkin itu yang kemudian dijaga, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Riza dan Pak Susno. Atau kemudian ada yang kedua, ada pihak-pihak lain dalam konteks ini yang memiliki ikatan emosional yang cukup kuat dengan almarhum atau kemudian dengan pihak keluarga yang kemudian tidak ingin terekspos atau kemudian jika terekspos maka indikasinya adalah pihak keluarga ataupun pihak almarhum akan memiliki duplikasi blamingan dari pihak publik itu cukup besar. Atau bahkan yang ketiga, kita bisa gradasi juga dalam konteks ini bagaimana relasi yang terbangun oleh almarhum bisa terindikasikan apakah memang instansi sebesar Kementerian Luar Negeri memberikan tekanan sedemikian besarnya kepada para anggotanya sehingga menciptakan satu kondisi stres burnout yang cukup tinggi, karena ini kemudian berbantahkan karena yang bersangkutan akan dilibatkan ke luar negeri. Jadi ketiga aspek inilah yang seharusnya apakah kemudian dapat dikonsumsi secara publik atau menjadi isu liar yang notabene akhirnya melakukan backfire terhadap pihak kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan yang cukup baik dengan cukup cepat dan cermat sehingga bisa menyimpulkan meskipun ruang tafsir yang diberikan itu masih cukup luas karena indikasi yang digunakan adalah belum ditemukannya unsur pidana. Kurang lebih. Oke. Mas Luki, kalau kita mengamati apa yang dikatakan oleh perwakilan keluarga, begitu mengatakan bahwa masih berharap agar penyelidikan ini dilanjutkan begitu. Apakah Anda membaca itu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil penyelidikan oleh polisi atau seperti apa menurut Anda? Ya, jika memang ini kerana personal tentu kami gitu ya ataupun saya ataupun Pak Susno tidak bisa jumping sejauh itu ya. Tapi beberapa indikasi yang bisa menjadi satu catatan cukup baik adalah saya memiliki pandangan jangan-jangan gitu ya pihak keluarga awalnya juga tidak menyangka atau kemudian tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh almarhum semasa beraktivitas di Jakarta atau kemudian jauh dari lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu dalam konteks komunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan ini akan sangat mudah dikenali. Karena birokrasi di Kementerian Luar Negeri saya pikir sangat baik gitu ya untuk memanage seluruh sumber dayanya, dalam hal ini adalah almarhum juga dengan diberikan kegiatan-kegiatan yang promosikan ke berbagai negara. Jadi jika memang indikasinya ke arah sini, maka tuntutan terbesar adalah bagaimana memimpin Kementerian Luar Negeri tersebut. Atau bahkan yang ketiga, bagaimana kemudian upaya yang awalnya ini dilakukan oleh pihak keluarga dalam konteks pembuktian yang mungkin tidak bisa diungkapkan ke publik oleh pihak penyidik itu sebaiknya memang menjadi informasi yang dipendam gitu oleh pihak keluarga atau bahkan kemudian disampaikan secara langsung oleh pihak penyidik ke pihak keluarga. Nah, ketiga aspek inilah yang memberatkan penyampaian dari pihak kepolisian karena tugasnya adalah menyampaikan bagaimana almarhum mengakhiri hidupnya, bukan memberikan justifikasi atau kemudian memberikan pembelaan dalam tanda kutip gitu ya mengapa almarhum mengakhiri hidupnya, karena ini akan sangat berkaitan dengan isu-isu yang nanti akan berkembang. Meskipun ruang tafsir ini menjadi cukup sesak juga karena tidak 100% statement yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa memang almarhum diindikasikan apakah memang terindikasi suicide, homicide atau bahkan beberapa yang cukup populer adalah insiden yang mengakibatkan kematian dari almarhum tersebut. Oke, baik. Sekarang ke Pak Susno. Pak Susno, kalau dari pengalaman Anda begitu ya, lama di Barreskrim, kasus-kasus seperti ini ketika penyelidikan kemudian diumumkan, ada pihak yang merasa tidak puas dalam hal ini keluarganya. Apakah ini sudah sering terjadi atau memang ini baru pertama? Dan biasanya seperti apa polisi menyikapi hal ini? Ketidakpuasan keluarga misalnya? Bukan hanya dalam kasus seperti ini saja ya, hampir dalam setiap kasus kan ada ketidakpuasan ya. Nah, ketidakpuasan itu bisa saja ketidakpuasan di dalam rangka dia membuat sesuatu kalimat yang untuk tidak menyatakan sesuatu yang betul-betul yang akan merusak dignity daripada pribadinya atau dignity daripada keluarganya gitu kan. Kan susah juga pihak keluarga untuk menyusun suatu kalimat untuk disampaikan ke publik manakala ada suatu pertanyaan. Bayangkan kalau hal ini kita alami pada diri kita atau keluarga kita gitu kan. Kalau ada pertanyaan dari media untuk suatu kasus yang sudah
demikian terpublikasi, apa kalimat yang akan kita susun. Nah, itu tadi kita hargai bahwa itu misalnya kami tidak yakin. Tapi kan dalam suatu hal peristiwa kan Polri penyidik bukan berdasarkan yakin atau tidak yakin. Karena ada standarnya sudah sangat jelas, yaitu standar hukum ya dan standar akademis gitu. Nah, bukan standar aku yakin, kami tidak yakin. Kan itu tapi nggak masalah, kita hargai pendapat itu. Kami tidak yakin bahwa ini dan masih berharap Polri akan melanjutkan penyelidikannya. Dan itu sudah klop dengan Polri. Polri pun menyatakan bahwa ini kan tidak menemukan tindak pidana, ya kan? Tidak ada keterlibatan. Kata Pak Anam tadi belum katanya Pak Susno. Iya, sampai dengan titik itu kan tidak ada ketemuan. Sampai titik itu berarti belum kan? Kalau titik sampai dengan titik itu tidak ditemukan. Nah, apakah ke depan akan ditemukan? Makanya bisa saja setiap orang, saya katakan tadi, memberikan informasi yang berupa fakta hukum, yang berupa alat bukti, ya, sesuai dengan standar hukum kita, sesuai dengan standar akademis kita. Silakan saja. Karena penyelidikan itu tidak pernah tutup, gitu. Artinya dengan sudah adanya pengumuman ini, Pak Susno, barang bukti atau objek yang masih perlu diselidiki oleh pihak kepolisian ini sudah habiskah sehingga kemudian harus diumumkan hasilnya saat ini atau gimana? Iya sudah habis kan, katanya belum kan. Sampai titik ini kan belum ada yang ditemukan. Nah, kalau tidak, karena kemarin kan cukup lama karena masih menunggu kan hasil laboratorium forensik. Laboratorium forensik itu bukan Polri yang membuat kan pakar-pakar dari bidang forensik ya, baik bidang kedokteran kehakiman, bidang psikologi dan sebagainya. Itu kan cukup lama analisanya. Polisi menunggu itu, walaupun mungkin sebelum itu polisi sudah fokus gitu, sudah mempunyai ini peristiwanya adalah ini. Tetapi supaya lebih meyakinkan lagi harus didukung dengan scientific criminal investigation berupa alat-alat bukti forensik yang tidak terbantahkan begitu. Pak Susno, biasanya kalau keluarga merasa tidak puas ini karena memang diksi yang digunakan mereka tidak sepakat, atau mungkin bisa saja mereka merasa kurang dilibatkan dalam penyelidikan itu sebagai seorang yang paling dekat dengan ADP katakanlah. Nah, Polri kan pakarnya penyelidikan dan penyidikan kan. Siapa bilang pihak keluarga tidak dilibatkan? Tentunya pihak keluarga tidak akan dilibatkan sebagai penyelidik ataupun sebagai penyidik, karena penyelidik dan penyidik itu Polri ya. Nah, tetapi di dalam hal memberikan informasi, memberikan keterangan dan sebagainya sangat dilibatkan. Bahkan Kompolnas pun datang ke pihak keluarga yang kita tidak tahu gitu kan, tidak perlu dipublikasi. Penyidik pun atau penyelidik pun begitu peristiwa dia sudah secepatnya menemui keluarga, menemui istrinya. Nah, namun ini tidak dipublikasi. Kata siapa tidak dilibatkan? Dilibatkan dalam arti kata sesuai dengan peran masing-masing. Kalau dilibatkan sebagai penyelidik, misalnya ikut memeriksa, ikut apa-apa, ya tidak. Itu sudah melanggar ketentuan hukum namanya. Pak Susno, bagaimana dengan motif internal misalnya? Katakanlah, hasilnya adalah memang belum ada unsur pidana, kemudian tidak ada keterlibatan oleh pihak lain, tetapi motif internal yang tidak diungkap polisi kepada publik, apakah karena memang sifatnya privasi atau memang belum ditemukan? Tadi Pak Rizal katakan ya, motifnya sampai pada kesimpulan itu udah komplit ya, motifnya apa dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengganggu hak asasi ya, baik hak asasi perorangan maupun hak asasi keluarga. Jangan demi kepentingan kita, cobalah kalau kita sendiri ya kan, sesuatu yang bersifat privasi milik kita gitu, diutik-utik orang, senang nggak kita? Berarti kita apalagi hal itu dibuka oleh aparat. Aparat itu adalah negara itu berkewajiban untuk melindungi hak asasi warganya. Nggak bagus gitu. Nah, sama termasuk kita berdiskusi seperti ini. Kita berdiskusi seperti ini, memancing-mancing untuk membuka sampai misalnya Pak Luki apa saya membuka gitu. Mungkin Pak Luki tahu, saya tahu, atau Pak Riza tahu, atau Pak Hanan tahu. Berarti kami kan tidak menghargai itu gitu. Media tidak menghargai itu. Baik, artinya Pak Susno bisa jadi motif internal ini sudah ketemu sebenarnya, sudah ada, cuman tidak etis saja untuk kemudian bukan mungkin. Kalau mungkin itu masih andai, jika kan ini
dia sudah berkesimpulan seperti itu, udah ada fakta pasti hukumnya, fakta hukum, kemudian sudah ada fakta ilmiah ya, yang namanya forensik. Tetapi menurut penilaian dari aparat penyidik ini tidak boleh kita mengganggu hal-hal yang bersifat pribadi gitu, karena hak pribadi orang nggak boleh diganggu. Buka rekening orang aja nggak boleh gitu, buka identitas kita nggak boleh kan, identitas pribadi kita dibuka ke publik gitu. Apalagi hal-hal yang sangat privat ya. Oke, Pak Luki, Anda mau menanggapi mungkin sebetulnya motifnya kata Pak Susno sudah ada harusnya, cuman secara etis pertimbangan moral mungkin sehingga tidak diumumkan. Pak Luki. Ya, saya pikir memang berkaitan dengan motif ini ya, tadi saya sampaikan atas dasar 3 gradasi itu sebenarnya sudah tinggal kita memilih gitu ya. Bukti mana yang mau kita mau gunakan dan kita cocokkan dengan rasa apa nih, tadi saya sampaikan ada altruistik, ada anomik, ada egoistik. Nah, sekiranya ini semua mencerminkan kedekatan relasi dengan keluarga, misalnya kedekatan relasi dengan pekerjaan, misalkan, atau bahkan kedekatan relasi dengan pertemanan. Tapi memang yang menjadi sorotan juga adalah yang kemudian tidak tidak terekspos saat hal-hal yang berkaitan dengan personal dari almarhum ini menjadi salah satu bentuk konsumsi publik. Bagi saya mungkin ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita akhirnya menyita kematian ini sebagai salah satu bentuk sensasi. Jadi yang tadinya dinyatakan bahwa case close kemudian jadi seolah-olah cold case. Jadi seolah-olah tidak bisa dipecahkan sampai nanti bertahun-tahun berikutnya. Yang kedua tentu kita bisa adalah bagaimana kemudian diksi-diksi yang muncul di berbagai media sosial meskipun sudah mengerucut akhirnya tidak lagi berupaya untuk mempertaruhkan bagaimana kematian dari korban, tapi kemudian bagaimana gitu ya, apa kemudian memotivasi lihat ini dapat meninggal atau kemudian bagaimana keterkaitan dan permasalahan apa yang dihadapi. Karena masih menjadi pertanyaan besar kalau besok aja dah. Bagaimana mungkin orang yang masih dalam kondisi normal itu kehilangan HP-nya atau bahkan menghilangkan media sosialnya gitu ya, dengan tetap bisa beraktivitas secara normal atau kemudian memiliki ikatan yang masih cukup baik itu dengan pihak keluarga. Jadi saya pikir meskipun ada satu yang miss, tapi saya pikir seluruh bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya dengan pendekatan forensik digital bahkan sampai tingkat otopsi itu sudah mencerminkan karakter ini atau kemudian kondisi ini secara menyeluruh. Demikian Mas Said. Oke. Pak Luki, tadi di awal Anda mengatakan masih banyak kemudian ruang tafsir yang ditinggalkan dari apa yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Apa saja itu menurut Anda? Ya, yang pertama tentu meskipun tidak signifikan ada salah satu saksi gitu ya, atau beberapa saksi ya dalam pernyataan konferensi pers kemarin ada beberapa yang belum dilakukan penyidikan lebih lanjut seperti itu. Yang kedua, keberadaan salah satu device milik almarhum yang dinyatakan sudah lost atau kemudian hilang, namun masih terkonek. Berarti dengan kata lain, asumsi saya adalah dalam konteks digital forensik, maka almarhum memiliki 2 device. Satu device yang memang saat dia mati, tapi terkoneksi kepada salah satu device, apakah dari laptop atau kemudian dari HP lainnya gitu ya, karena dia masih bisa beraktivitas dengan cukup baik. Yang ketiga, kemudian kehadiran dari Komnas HAM melalui gelar perkara yang dilakukan pada hari Senin dan kemudian diungkapkan pada hari Selasa, itu sudah cukup menyampingkan bahwa tidak hanya sekedar ingin membuktikan terang benderang kasus ini, tapi menjaga sejauh mana privasi yang bisa diungkapkan kepada publik sampai pada titik-titik apakah memang ada hal-hal yang nantinya jika diungkapkan melanggar hak asasi dari keluarga atau kemudian dari almarhum tersebut. Yang keempat, tentu tadi dari pernyataan penutup dari Diskrimum mengatakan bahwa meskipun belum ada unsur pidana, tapi kemudian masih dibuka lagi nih kalimatnya bahwa memang belum menutup kemungkinan jika memang akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Meskipun secara simpulan dari aksi force, kemudian laboratorium forensik, di Dokes atau kemudian berbagai pihak yang ada di sana itu menyatakan kondisi-kondisi yang notabene akhirnya memberatkan gitu ya ke kutub yang mengarah kepada pengakhiran nafas yang dilakukan oleh individu secara mandiri dan menghilangkan jejak-jejak, mulai menggradasi jejak-jejak bagaimana kemudian kemungkinan pembunuhan presiden itu makin kecil lagi persen-persennya. Demikian Mas. Oke, baik. Pak Susno, mungkinkah penyelidikan itu dilanjutkan jika kemudian ada desakan yang kuat dari pihak keluarga? Biasanya seperti apa yang terjadi Pak Susno? Bukan penyelidikan dilanjutkan. Penyelidikan ini tidak pernah ditutup. Oke. Tidak pernah ditutup. Jadi apa yang dilanjutkan?
Tidak pernah ditutup. Karena apa? Penghentian penyelidikan itu tidak kita kenal gitu ya. Jadi silakan saja. Tadi kan sudah resmi yaitu dari Polda Metro mengatakan kalau ada bukti-bukti baru gitu ya, bukti baru itu fakta hukum ya, yang ini ya maka penyelidikan jalan. Kalau sekarang kan artinya ibarat mobil itu kan lagi kehabisan bensin gitu yang mau untuk energinya. Kalau masih ada bensin baru ya. Pak Susno kalau tidak salah kemarin di pengumuman itu ada beberapa yang belum ditemukan, misalnya HP dari ADP sejak dari salah satu mall di Jakarta ini belum ditemukan. Kemudian juga di awal dari 26 saksi yang harusnya diperiksa, ini hanya 24. Apakah ini juga tidak Jadi sudah terkait dengan HP kan sudah dijelaskan, walaupun sudah tidak diketemukan kan itu tidak menghalangi jalannya penyelidikan kan. Karena HP yang itu dipakai sampai tahun berapa, artinya walaupun itu tidak ada, tak menutup atau tidak menghambat untuk mencari informasi di dalam HP itu. Kan operatornya masih ada kan, yang penting ada nomornya. Jadi terkonek dengan berbagai alat. Kan Polri sudah menjelaskan di depan Kompolnas itu tidak menghalangi jalannya penyidikan walaupun barang itu nggak ada. Nah, demikian juga saksi. Saksi yang mana yang belum diperiksa, dia udah menyatakan sekian 20 sekian saksi itu sudah lebih dari cukup gitu. Yang melebihi saksi itu sebenarnya dalam pembuktian tidak terlalu kuat ya, karena berapapun jumlah saksi itu bisa saja bersepakat dalam kebohongan. Nah, tapi kalau alat bukti saintifik nggak bisa bohong gitu, mereka berdiri sendiri-sendiri, saling ada keterkaitan satu sama lain gitu, nggak bisa bohong. Keterangan HP nggak bisa bohong, keterangan dokter kehakiman nggak bisa bohong, sidik jari nggak bisa bohong gitu. Jadi alat-alat bukti yang sangat akurat gitu, kebenaran ilmiahnya sudah lebih dari cukup gitu. Termasuk bagaimana cara memperoleh, cara menganalisis alat bukti itu sudah dijelaskan di depan Kompolnas selaku pengawas daripada kepolisian. Ada yang mempersoalkan kenapa CCTV-nya tidak dibuka sampai sekian. Nah, CCTV itu kan yang diambil minimal oleh Polri itu kan 2 minggu sebelum ya, atau 1 minggu sebelum sampai dengan berapa jam setelah. Kalau diputar semua di depan di TV, di publik kan ya TV nanti nggak sempat lagi membuka iklan gitu. Habis untuk nayangkan CCTV aja. Tapi dalam analisis itu dianalisis semua, termasuk decodernya, cara mendapatkannya, cara mengambilnya, itu semua ada gitu. Jadi artinya Pak Susno tinggal menunggu alat atau barang bukti baru, kemudian penyelidikan silakan siapa saja gitu, karena semua warga negara Indonesia boleh saja, siapapun yang punya misalnya data, fakta, alat bukti, tapi jangan hanya berdasarkan menurut saya pikir, saya yakin, itu jangan. Oke. Baik Pak Luki, apakah Anda masih punya catatan yang ingin Anda rekomendasikan terhadap penyelidikan ini, Pak Luki? Terakhir. Saya pikir apa yang tadi juga disampaikan Pak Susno dan Polda Metro Jaya kita patut hargai gitu ya, bahwa memang langkah untuk menyudahi kasus ini, kemudian bahkan menemukan atau kemudian menjawab pertanyaan besar bagaimana korban mengakhiri atau kemudian almarhum kehabisan nafas kemudian mengakhiri nyawanya, itu juga cukup terjawab. Yang kemudian disisakan adalah mengapa almarhum kemudian mengakhiri nyawanya sendiri atau kemudian kehilangan nafasnya. Maka tentu kita harus menjaga abad-abad dalam konteks bermedia sosial gitu ya. Saat kemudian kita berbicara seperti ini pun saya pikir akan banyak pihak yang pro dan kontra terhadap asumsi-asumsi yang berada di luar sana. Yang kedua, pendekatan yang bersifat empiris itu bisa menjadi penting. Tidak lagi sekedar menggunakan cocok logi atau kemudian analisis cepat parsial berdasarkan bukti-bukti CCTV atau kemudian barang-barang yang beredar di media sosial atau kemudian di media-media lain. Karena yang keberadaan CCTV kita tahu itu meng-capture 24 jam per 7 hari, bahkan bisa di backdate sampai 30 hari ke belakang, sampai kemudian 30 hari nanti ke depan bisa disetting. Dengan kata lain, pihak kepolisian sudah memiliki storage yang cukup nih. Pun juga dengan keberadaan tadi disampaikan Pak Susno, device-device tadi makanya saya katakan, apakah memang sepenting itu keberadaan HP tersebut? Atau jangan-jangan sudah
disinkronisasi bahkan dikalibrasi begitu dengan keberadaan device lainnya, menggunakan laptop atau mungkin di media-media sosial lainnya yang sudah terkoneksi di perangkat tersebut. Yang keempat adalah dalam konteks ini yang perlu kita jaga juga bagaimana marwah dari almarhum, terus kemudian tadi juga disampaikan dignity-nya tidak hanya almarhum, tapi kita menjunjung tinggi bagaimana Kementerian Luar Negeri yang sudah mendedikasikan diri juga kepada almarhum. Terus yang kedua adalah keluarga, tentu meskipun memang kedepannya dalam beberapa rangkaian pemberitaan berikutnya ada hal yang masih diberatkan. Yang ketiga adalah tentu almarhum ini sendiri yang meskipun mengakhiri hidupnya seperti ini, tapi secara citra positif dia memiliki nama baik, profiling yang cukup baik. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Susno, mungkin terakhir Anda ingin menyampaikan closing statement Anda, memberikan pesan-pesan mungkin kepada para masyarakat, meluruskan asumsi-asumsi yang beredar, kemudian sedikit memberikan harapan kepada pihak keluarga. Pak Susno, silakan. Kita ya tetap berduka cita pada keluarga, semoga nama baik tetap terpelihara bagaimanapun juga. Kalau almarhum berjasa pada bangsa dan negara ini, sudah mewakili kita di luar negeri maupun melaksanakan tugas di dalam negeri. Nah, tentang yang menjadi pertanyaan daripada publik ya, tentang ingin publik kan tahu motifnya apa gitu. Tadi kan keluhnya sudah disampaikan oleh Pak Luki gitu. Beliau kriminolog gitu. Kemungkinan keluhnya sudah sampaikan baik terkait dengan pekerjaan, terkait dengan ini ya, itu kan sangat menarik. Tapi diskusi kita adalah untuk mengambil kesimpulan kita sesuai dengan apa yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Polri maupun disampaikan tadi beliau sudah sampaikan itu termasuk dengan pekerjaan, termasuk dengan ini itu kan saya kira sudah cukup jelas dan beliau tentunya tidak mungkin akan sampai merambah kesimpulannya ini. Saya kira cukup itu, ini bagus sekali ya diskusi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susno sudah memberikan pandangan kepada kami. Pak Luki juga sudah memberikan pandangan tadi sebelumnya, ada Pak Anam dan juga Pak Reza. Selamat malam, salam sehat selalu. Oke, selamat sore, malam, sehat.